membaca ini, dan Nabi tidak bisa membaca dan menulis, maka ditalkinkan oleh Nabi, oleh Jibril. Faraja biha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi pun mengembalikan kepada Jibril dengan bacaan yang benar. Maka setelah itu tarjufu, bawadiruhu, keluar keringat deras dalam keadaan ketakutan. Maka kembalilah kepada Khadijah. Faqala zammiluni zammiluni, fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw'u. Maka akhirnya diberikan selimut, ditutupi Nabi oleh istrinya tercinta sampai dia tenang. Karena perkara ini besar, datang Jibril memberikan wahyu baru pertama kali. Bagi Nabi didatangi seperti malaikat dan mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, disuruh Nabi mengulangnya. Maka Aisyah menceritakan tentang bagaimana awal Nabi mendapatkan wahyu. Ini jelas hadisun mursal, mursal sahabi. Ini contoh hadis mursal dari sahabi. Kenapa? Karena Aisyah lam yudrik atau lam tudrik hadhil kisah. Maka Aisyah pada saat itu tidak mengetahui bagaimana kisah Nabi dengan Khadijah. Maka kalau begitu, dari mana dia mengetahui kisah ini? Jelas dari sahabat yang lain. Dan bagaimana keadaan Aisyah pada saat kisah terjadi ini? Maka tidaklah Aisyah dilahirkan ba'dal bi'tsah bi 4 sinin atau 5 sinin, seperti di kitab Al-Isabah fi Ma'rifati Sahabah dan yang lainnya, bahwa Aisyah wulidat ba'dal bi'tsah bi 4 sinin atau 5 sinin. Maka Aisyah itu dilahirkan di saat Nabi diturunkan wahyu menjadi seorang Rasul setelah 5 tahun. Maka kisah ini terjadi sebelum kelahiran Aisyah. Lalu bagaimana Aisyah meriwayatkan kepada Urwah ibnu Zubair dan para sahabat yang lainnya yang mendengar, afwan, kepada para tabi'in yang mendengar darinya? Dari mana Aisyah? Padahal kisah yang dikisahkan itu Aisyah belum lahir. Aisyah lahir setelah Nabi diangkat menjadi Rasul 5 tahun. Maka di permulaan turunnya wahyu 5 tahun ke belakang sebelum lahirnya Aisyah. Maka jelas hadis ini hadis yang mursal. Lalu bagaimana kaum muslimin menerimanya padahal Aisyah tidak mendengar dari Nabi Muhammad? Jawabnya banyak. Pertama, bisa jadi setelah itu Nabi menceritakan kepadanya. Selesai. Karena Aisyah hidup di zaman Nabi. Nabi bisa menceritakan bagaimana dulu kisah awal dari turunnya wahyu. Dan yang kedua, jika tidak pun, maka Aisyah meriwayatkan hadis-hadis bisa jadi dari sahabat yang lain yang lebih dulu Islam. Contohnya dari siapa? Bapaknya. Maka bapaknya Abu Bakar bisa menceritakan hadis ini. Maka oleh sebab itu hadis ini disepakati oleh kaum muslimin kesahihannya, padahal Aisyah tidak mendengar dari Nabi. Maksudnya kisah ini sebelum kelahiran Aisyah. Namun banyak sebab diterima. Bisa jadi pertama tadi Nabi menceritakan kepada Aisyah, namun Aisyah tidak mengatakan aku mendengar dari Nabi. Yang kedua, bisa dia dengar dari Abu Bakar bapaknya, ataupun dari ibunya Ummu Ruman dan yang lainnya. Maka ini contoh yang pertama. Dan contoh yang kedua masih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari jalan Abu Sa'id Al-Khudri.
di mana Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan adinar bidinar wa dirham bidirham. Faqultu lahu fa inna Ibn Abbas la yaqulu. Faqala Abu Sa'id, maka di saat Abu Sa'id berfatwa dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, dikatakan kepadanya, Ibnu Abbas tidak mengucapkan seperti yang kamu ucapkan, yang kamu fatwakan. Faqala Abu Sa'id, maka Abu Sa'id bertanya kepada Ibnu Abbas, yang mana Ibnu Abbas mengatakan la riba illa fi nasi'ah, la riba illa fi an-nasi'ah, tentang permasalahan riba. Maka akhirnya Abu Sa'id datang kepada Ibnu Abbas menanyakan hadis ini. Faqultu sami'tahu minan nabi, apakah kamu mendengar dari Nabi? Aw wajadtahu fi kitabillah, atau terdapat di Al-Quran yang kamu dengar dari Nabi? Apa kata Ibnu Abbas? Kullu dzalika la aqulu wa antum a'lamu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni, walakin akhbarani Usamata ibn Zaid. Maka tidaklah aku mendengar langsung dari Nabi, dan kalian pun mengetahui ucapan-ucapan Nabi, maka tidaklah hadis la riba illa fin nasi'ah akhbarani Usamah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Ibnu Abbas di dalam hadis la riba illa fin nasi'ah meriwayatkan dari sahabat yang lain, dari Usamah ibnu Zaid. Di sini dia meriwayatkan dengan tegas bahwa dia tidak mendengar hadis ini kecuali dari Usamah. Maka jika ada di beberapa riwayat berkata Ibnu Abbas, berkata Nabi la riba illa fin nasi'ah, jelas mursal. Diketahui dari mana mursalnya? Dia mengaku sendiri, aku tidak mendengar hadis ini kecuali dari sahabat yang lain. Maka mursal sahabi. Dan bahkan di sini faedahnya telah diketahui siapa? Usamah ibnu Zaid. Maka diketahui perantaranya sahabi. Ini contoh yang kedua. Dan contoh yang ketiga, untuk lebih memperjelas juga, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari yang sanadnya dibacakan haddatsana Sulaiman bin Harb, haddatsana Hamad bin Zaid an Tsabit sami'tu Ibn Zubair yahtubu yaqul qala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Berkata Tsabit, aku mendengar Abdullah ibn Zubair, seorang sahabi yang shagir. Dia berkhutbah dan berkata Rasulullah langsung kepada Nabi. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang di dunia ini menggunakan sutra, maka dia tidak akan menggunakannya di hari kiamat kelak sebagai balasan karena dia masuk api neraka. Maka hadis ini hadis mursal. Dari mana kita mengetahuinya? Kita katakan karena Abdullah ibnu Zubair wulida amul hijrah, bahwa Abdullah ibnu Zubair dia itu dilahirkan di saat Nabi hijrah ke Madinah. Berarti 10 tahun pertama di Makkah jelas tidak mendengar. Setelah fase hijrah ke Madinah dan Nabi tinggal di Madinah 13 tahun, barulah dia lahir di fase Nabi hijrah ke Madinah. Maka hadis ini jelas Abdullah bin Zubair tidak mendengarnya. Maka dari mana kita mengetahui bahwa Abdullah bin Zubair di sini periwayatannya mursal, tidak mendengar dari Nabi? Telah datang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di sahihnya di hadis yang lain
dari jalan Syu'bah an Abi Dhibyan Khalifah ibn Ka'ab sami'tu Abdullah ibn Zubair yaqul sami'tu Umar qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man labisal harira fid dunya lam yalbishu aw lam yalbashu fil akhirah. Maka di sini diketahui dari periwayatan Syu'bah an Abi Dhibyan dari Abdullah bin Zubair, berkata Abdullah bin Zubair bahwa aku mendengar dari Umar. Dan begitupun Imam Al-Bukhari memberikan riwayat yang lain dari jalan yang lain dari Ummu Amr bintu Abdullah. Aku mendengar Abdullah bin Zubair sami'a Umar, sami'a Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di dalam hadis ini dua riwayat diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Abdullah bin Zubair tidak mendengar dari Nabi secara langsung. Lalu siapa yang menjadi wasithah? Yang menjadi wasithah adalah Umar ibn Khattab. Dan Umar ibn Khattab sahabi. Maka di hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana seorang tabi'i Sabit mendapati Abdullah ibn Zubair berkhutbah dan menyebutkan hadis ini tanpa menyebutkan dari Umar, maka hadis ini di Sahih Al-Bukhari mursal sahabi. Namun meskipun periwayatan yang didengar dari Sabit dari Abdullah bin Zubair dari Nabi itu tidak berpengaruh menjadikan dhaif, tidak, karena diketahui bahwa Abdullah bin Zubair mendengarnya dari Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab sahabi yang diketahui keadaannya bagaimana. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa dari khilaf para ulama tentang permasalahan mursal sahabi, yang rajih adalah sahih mutlaqah, tidak butuh ditafsir. Meskipun Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi, maka diketahui siapa yang meriwayatkan itu. Seperti contoh yang terdahulu, bahwa Ibnu Abbas meriwayatkan hadis, kemudian diakui oleh Ibnu Abbas bahwa ini dari Usamah bin Zaid. Dan begitupun Aisyah meriwayatkan hadis-hadis Nabi banyak, terutama hadis tentang Bada'ul Wahyi. Dari mana Aisyah mengetahui di saat turunnya pertama kali wahyu, padahal Aisyah belum lahir? Aisyah baru lahir 5 tahun setelah itu. Jawabnya mursal sahabi, bisa jadi dia mendengar dari bapaknya dan sebagainya. Maka mursal sahabi adalah hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.